Ini adalah momen yang sangat mengharukan karena tidak semua orang bisa punya kesempatan untuk berziarah tokoh-tokoh besar. Ini adalah kuburan Muhammad Al-Fatih, seorang sultan muda yang bagi saya pribadi kisah hidupnya itu sangat personal. Saya bertahun-tahun sudah membaca biografinya. Sejak saya SMA, sejak saya remaja membaca biografi Muhammad Al-Fatih. Dan bagi saya di masa-masa itu ketika seorang pemuda sedang mencari jati diri, siapapun yang membaca tokoh besar itu akan masuk ke dalam pikiran dan akan mempengaruhi kepribadian. Jadi saya sangat ngefans ke Muhammad Al-Fatih. Bahkan anak saya namakan Fatih juga anak saya itu. Tapi kisah Muhammad Al-Fatih itu sebetulnya bukan sekedar kisah penakut. Beliau itu merealisasikan mimpi Rasulullah, la tuftahannal Konstantinia. Suatu hari Konstantinopel akan ditaklukkan. Wala ni'mar amiruha. Pemimpin terbaik adalah pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel. Wala ni'mal jaisyu dzalikal jaish. Dan pasukan terbaik adalah pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Manusia ini hamba Allah yang menaklukkan Konstantinopel. Jadi saya berpikir kalau nanti yaumil akhir beliau dibangkitkan, sebagaimana seluruh manusia dibangkitkan, saya, kalian semua akan dibangkitkan. Apa kira-kira laporan yang akan diberikan oleh setiap manusia dan apa yang akan diberikan laporan oleh Muhammad Al-Fatih, Muhammad bin Murad ini? Saya yakin beliau punya ibadah yang sangat kuat. Bahkan dalam beberapa riwayat ketika bangunan Hagia Sophia itu diubah menjadi masjid, lalu sholat pertama ditanya, silakan jadi imam bagi siapapun yang belum pernah ketinggalan sholat berjamaah sepanjang hidupnya sejak balik. Gak ada yang mampu jadi imam kecuali dia sendiri, Muhammad Al-Fatih. Jadi sholatnya oke, kuat, puasanya juga. Kita udah tahu ibadah-ibadah standar. Tapi bukan itu amalan terbaik yang beliau persembahkan bagi umat manusia. Saya sangat yakin di yaumil akhir nanti Muhammad Al-Fatih akan mengatakan, ya Allah, ketika saya di dunia, inilah amal yang pernah saya persembahkan. Inilah kontribusi unggulan saya, yaitu menaklukkan Konstantinopel, merealisasikan mimpi sang Nabi yang selama berabad-abad gagal dieksekusi oleh seluruh sahabat dan juga generasi setelahnya. Jadi Muhammad Al-Fatih ini adalah simbol bagaimana seorang pemuda yang fokus mencapai mimpi besar tapi dengan harga yang sangat mahal. Harganya bukan setahun 2 tahun persiapan. Belasan tahun usia muda dia, masa kecil dia habis untuk persiapan menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau kita ingin membentuk kepribadian sahabat-sahabat, fokus dengan mimpi besar, fokus dengan cita-cita besar, maka Anda akan mendapatkan seluruh energi untuk memfokuskan semua waktu Anda pada persiapan kapasitas diri. Inilah yang bisa kita pelajari dari Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda yang menghabiskan masa kecil dan remajanya untuk menjadi pemimpin harapan Rasulullah SAW. Sekarang giliran Anda. Apa yang Anda impikan dan apa yang Anda persiapkan, apa yang Anda korbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.